di 30-an gue mulai accept bahwa life is unfair. Jadi di awal 20-an gue masih merasa bahwa ya hidup tuh fair loh. Kayak hidup tuh bisa dikejar dengan semua, ya everything is fair. Kayak selama lu berusaha, selama lu kayak ikhtiar dan segala macam, kayak lu pasti dapat gitu. Turns out it doesn't work that way. Definitely yes, ada faktor di mana lu harus berusaha, dan berusaha tetap jadi indikator atau faktor utama lu akan nyampe atau enggak gitu. Tapi tidak ada garansi lu berusaha pun lu bisa dapat apa yang lu inginkan gitu. Gue belum, nanti sambil jalan mungkin gue mencari apa life moment yang gue, contoh life moment yang gue rasakan seperti itu ya. Tapi secara perspektif kayak akhirnya gue menerima bahwa ya udah life is unfair gitu. Life is unfair. All I can do adalah gue berusaha pada hal yang bisa gue kontrol gitu. Kalau hal-hal yang nggak bisa gue kontrol ya gue nggak perlu terlalu komplain terlalu banyak, gue nggak perlu terlalu merengut terlalu sering gitu ya. Mungkin dulu kayak 20-an tuh ngelihat orang, misalnya gue waktu itu pernah punya anak magang. Anak magang, gue pada saat itu nginep di kantor, gue ke bolak-balik ke rumah orang tua pakai motor. Gue nggak punya mobil, gue punya anak magang ini ke kantor pakai mobil. Menarik. Terus pada malam-malam itu gue kayak masih ngerjain kerjaan dan segala macam. Terus kayak gue aduh capek banget. Gue keluar kantor ke dekat jendela. Terus gue lihat si anak magang gue pulang nih dengan mobilnya gitu ya. Dan itu gue kayak ada satu sisi yang kayak anjir, gue ini kenapa gue ada di sini dan dia anak magang tapi dia bawa mobil ya gitu. Kayak ada perasaan itu gitu, ada perasaan kesel bahwa kayak gila hidup nggak fair banget nih. Gue manajernya loh gitu, kayak ada gue manajernya loh, gue tahu gajinya berapa, gue yang hire dia dan dia anak magang, tapi kok dia kayak pulang pergi aja nih mobil ya yang gue nggak punya gitu. Hidup nggak adil banget gitu. Jadi kayak ada perasaan-perasaan kesal, ada perasaan marah, ada perasaan tidak menerima gitu ya. Dengan diri sendiri tapi kan? Dengan diri sendiri. Dan gue juga nggak pernah ungkapkan itu ke dia gitu ya. Dan gue nggak pernah ngomongin itu di sosmed juga gitu. Tapi ya definitely ada perasaan itu yang gue kayak anjir ya kok hidup nggak adil banget buat gue gitu ya. Dan akhirnya beralih atau keluar kepada ya cara gue bekerja atau cara gue berusaha itu somehow ada driven api-api ini gitu. Api-api kesal, api-api marah yang sebenarnya dalam satu momen bisa jadi bagus. Tapi along the way itu akan habis dan lo akan, walaupun lo udah nyampe, bisa jadi lo nggak ngerasa ada fulfillment. Karena ya lu di drive sama dendam gitu ya, lu di drive sama marah yang semuanya itu diarahkan ke orang lain bukan ke diri lu sendiri gitu. Nah ketika gue udah melewati pengalaman ini itu dan segala macam ya gue di 30-an gue merasa kayak ya udah emang kita terima aja bahwa hidup tuh tidak fair dan kita hanya bisa berusaha pada hal yang bisa kita kontrol, nggak perlu terlalu memusingkan pada hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah sekarang gue kalau ngelihat orang atau membandingkan diri hidup sama orang, gue masih, dan menurut gue itu skill yang harus dipelajari. Nanti kita bahas kayak skill membandingkan hidup sama orang tuh menurut gue skill. Dan semua orang harus bisa melakukan itu. Tapi gue melakukannya dengan data yang lengkap, dengan konteks yang lengkap, sehingga gue bisa tahu mana yang cocok jadi penggaris gue, mana yang ya udah FYI aja, gitu. Ketika ada yang FYI aja, ya itu adalah bagian dari accepting bahwa ya udah life is unfair. Dia mungkin punya unfair advantage yang dia punya, gue nggak punya, ya udah. Gue fokus sama ternyata di gue titiknya di sini yang bisa gue usahakan ini, ya udah gue usahakan di sini, gitu. Apa yang bisa lu share tentang cara kita bisa survive sama cara kita bisa memaknai bahwa oke, lu nggak bisa compete sama orang ini, lu cuma kayak FYI aja. Apa awareness yang lu bisa share ke kita? Awarenessnya adalah membandingkan hidup sama orang lain itu skill yang harus dipelajari, karena membandingkan hidup itu menurut gue sama kayak lu punya penggaris untuk lu tahu sebenarnya dalam hidup ke titik yang lu inginkan lu udah nyampe di titik yang mana. Lu punya benchmark yang jelas gitu. Gue pernah bikin tulisan, tulisannya simple banget tapi rame banget yang nge-share. Tulisannya adalah kalau lu lihat rumput tetangga lebih hijau, lihat juga tagihan airnya. Oh iya, gue save itu, gue save juga ya. Iya, semua orang tuh lihat rumput tetangga lebih hijau, tapi nggak pernah ada yang ngelihat. Lu lihat nggak tagihan airnya? Lu harus lihat tagihan airnya. Airnya dibayarin siapa? Jangan-jangan dibayar orang tuanya. Atau jangan-jangan dia nggak pernah
bayar air, dia ngambil air dari rumah orang lain. Atau ternyata dia selama ini nampung dari air hujan aja, airnya nggak sehat-sehat banget juga sih. Iya. Rumputnya hijau tapi, atau jangan-jangan rumputnya hijau tapi dia nggak pernah siram, ternyata pakai cat gitu, pakai Iya. pilok gitu ya. Iya. Atau emang rumput sintetis dari Atau awal rumput gitu. sintetis gitu, kayak nggak ada yang tahu gitu. Iya. Semua orang cuma lihat rumputnya hijau aja, tapi nggak ada yang lihat tagihan airnya. Nah poin gue adalah ternyata membantu loh ketika gue membandingkan hidup sama orang lain, tapi gue lihat tagihan airnya juga. Oh. Karena oke. gue jadi tahu mana yang make sense untuk gue jadikan perbandingan, mana yang ya udah itu mah nggak bisa gitu. Gue kasih contoh konkret, misalnya gue punya teman yang dia tidak kerja pun kemana-mana bisa bawa mobil. Dia nggak punya kerjaan nih, Yap. gue tahu dia tuh nggak punya kerjaan atau kerjaannya seberapa sih gitu, belum rame pada saat itu gitu ya. Ya gue tahu lah penghasilannya bisa diukur lah, nggak mungkin lebih dari sekian misalnya, nggak mungkin lebih dari 5 juta misalnya gitu ya. Tapi ya dia kemana-mana bawa mobil dan segala macam. Yang setelah gua kulik lebih dalam, ya memang orang tuanya masih ngasih bulanan ke dia gitu. Orang tuanya memang lebih Yap. lebih kaya dan orang tuanya memberikan uang ke dia dengan tanpa syarat gitu lah ya. Yap, Yang yap. buat gua tidak make sense. Tidak make sense. Dalam konteks gua. Karena orang tua gua tidak sekaya itu. Tidak make sense juga lu udah nggak kuliah lu masih kasih duit sama orang tua buat gua. Benar. Tapi kalau buat dia ya orang tuanya kaya ya kenapa dia harus nolak duit orang tuanya Iya, gitu kan. iya. Ya udah gue cukup tahu oke ini nggak bisa gue jadiin penggaris gue gitu. Nah, gue cari yang lain gitu. Gue cari yang lain yang kayak orang tuanya mirip nih sama gue gitu, kayak nggak kaya banget, nggak susah-susah banget juga. Kalau kuliah masih bisa bayar, tapi kalau nggak dapat beasiswa nggak bisa lulus gitu. Yap. Nah gue tuh kayak gitu. Jadi gue nyari perbandingan yang cocok sama gue. Nah yang cocok sama gue deketin banget. Oke, gue harus tahu nih proses dia kayak gimana. Termasuk kayak ke orang-orang yang katakanlah udah sukses gitu ya, Iya. rockstar. Gue milih-milih juga. Gue bener-bener dalemin banget kayak background hidup dan keluarganya kayak gimana. Jadi misalnya gue ngefans nih sama satu orang. Katakan misalnya Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa. Itu beberapa orang yang gue dalami lah secara historis keluarganya seperti apa gitu ya, dan kehidupannya seperti apa dan segala macam. Dan gue jadi bisa menemukan mana yang paling cocok misalnya sama gue gitu. Salah satu contohnya misalnya yang cocok gue jadikan sebagai benchmark dan memang gue jadikan adalah Ernest Prakasa misalnya. Karena dia cerita oh ya dia waktu awal pernikahan aja abis nikah masih ngekos Oke. sama istrinya yang kamar mandinya kamar mandi luar gitu. Which is buat gue kayak ya itu sih mirip sama gue juga waktu habis nikah gue ngekos dulu, nggak ngontrak dan nggak ngontrak yang bentuknya rumah ya gitu, walaupun kamar mandinya nggak separah itu di luar gitu ya, ini kamar mandinya dalam tapi gue ngekos juga gitu. Terus kayak dia kerja kantoran, habis dia kerja kantoran baru kemudian dia mulai masuk ke dunia entertainment dan bikin bisnis dan segala macam, which is secara jarak menurut gue kayak deket nih, nggak terlalu jauh nih, dan gue liatin umurnya. Umur ketika dia masih di fase membangun, umur ketika dia sekarang di sini dibandingin sama umur gua, bisa nih secara penggaris mirip nih gitu. Akhirnya gue jadiin dia sebagai benchmark. Tapi kalau misalnya yang lain siapa ya, katakan misalnya Raditya Dika deh misalnya gitu, ini random aja. Ya Raditya Dika menurut gua nggak make sense untuk gue jadikan penggaris. Paham ya. Karena memang orang tuanya udah kaya dari sononya. Yep. Nyokapnya Bang Radit tuh dosen fisika, dosen di MIPA, gue MIPA UI kan, dosen di kampus gue juga gitu. Jadi ya gue bisa lihat juga oh emang ada orang kaya, ya bagus, maksudnya sebagai karya orang pekarya dan segala macam gue menikmati dan gue mempelajari banyak hal juga dari Bang Radit. Tapi kalau untuk melihat dia sebagai benchmark hidup agak kejauhan, dan gue akan lebih banyak stresnya kalau gue jadikan dia sebagai benchmark dari untuk hidup gue gitu. Setuju. Dan Radit juga tidak menolak bahwa dia punya privilege gitu ya. Aku seneng banget ketemu orang yang memang dia mengaku bahwa gue kesini emang terkesan gue merintis, gue crave ini dari nol. Tapi dia tidak menolak bahwa ini juga karena privilege kayak orang tua gue. Kayak Bill Gates bilang kok karena sekolah gue ada komputer gitu. Itu gue seneng banget sama orang yang memang mengaku itu. Yes. Tapi fungsi benchmark tadi bagi teman-teman yang tidak aware itu bukan sekedar mengcompare di lu terus lu inferior kan. Emang Betul. lu jadikan penggaris supaya lu juga bisa menempuh jalur yang dimana mungkin orang ini udah buka dan lu bisa kulik sendiri untuk jalur lu gitu ya. Jadi kayak ada istilah namanya reverse engineering. Jadi kayak kita kan hidup nggak ada petanya. Yap. Dan setiap orang harus membuat petanya sendiri-sendiri. Nggak mungkin lo nyontek plek-plekan dari peta hidup orang lain. Yes. Nah, untuk membuat peta yang paling cocok sama kita mesti mencari peta yang paling orang yang punya situasi paling mirip sama kita.
Jadi goalnya adalah ketika kita tahu dia ujungnya, misalnya nih, ketika dia katakan misalnya tadi kita ambil contoh misalnya Ko Ernest gitu ya. Ko Ernest di usia misalnya contoh katakan dia di usia 40 tahun itu udah berhasil tuh bikin si film yang meledak banget. Dia apa yang pertama Cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Gue lupa. Ini katakan misalnya bener ya. Dia di umur 40 tahun bikin itu. Oke, berarti ternyata ada titik di mana dia meledak banget, punya karya secara finansial jadi bagus banget dan segala macam tuh di usia 40. Nah, yang kita lakukan adalah kita jadi tarik di usia 20 sampai 30 dia ngapain, usia 30 sampai 35 dia ngapain, 35 sampai 40 ngapain. Itu yang dijadikan penggaris. Sekarang kita usianya berapa? Oh, usia kita sekarang ada di 25. 25 Ko Ernest lagi ngapain ya pada saat itu. Gitu. Kalau kita jadiin dia sebagai benchmark, sebagai penggaris gitu ya. Jadi bukan ngelihat dia 40 sekarang bikin Cek Toko Sebelah berapa juta penonton. Karena padahal lu umurnya masih 25, sekarang dia usianya 40 gitu ya. Nah, lu jadiin titik dia di usia yang sama yang lagi lu jalani sekarang dia ngapain. Nah, itu fungsinya penggaris sebenarnya. Untuk kita tahu, oh berarti gua harus mengikuti peta yang gua bikin kira-kira. Berarti 25 sampai 30 gua ngapain, 30 sampai 35 gua mesti ngapain dan seterusnya gitu ya. Meskipun hal persis yang dilakukannya udah pasti beda-beda lah tiap orang dan mungkin secara umur pun bisa meleset plus minus lah kayak kita bikin perkiraan statistik gitu lah ya. Ya, dan buat gua reverse engineering atau bikin penggaris hidup yang paling bagus yang gua lakukan adalah benchmarking hidup gua ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa tuh? Karena ya menurut gua ya sebagai muslim ya dia panutan terbaik, manusia terbaik gitu ya. Dan menurut gua beliau sangat menggambarkan kehidupan manusia itu baiknya seperti apa. Jadi kayak contoh misalnya Nabi Muhammad SAW itu kan dari kecil sampai umur 20-an itu kayak kerjaannya belajar lah kasarnya gitu ya. Belajar, ngikut orang, cari guru, diajak praktek langsung. Kalau dalam konteks beliau menggembala gitu ya, menggembala kambing dan segala macam, mengurus bisnis dan lain-lain, membangun bisnis 20 sampai 25 tuh membangun bisnis gitu ya, membangun bisnis sendiri sampai 25 tuh kan bahasa gua tuh ya, Nabi Muhammad SAW itu kan Forbes 30 under 30 tuh. Pada zamannya ya kan, orang bisa melamar Khadijah dengan wah harta sehebat itu gitu ya, menghargai perempuan dengan sebaik itu gitu. Ya 25 beliau menikah, kemudian 25 sampai 40 tuh ya berkarir lah dalam tanda kutip ya, berkarir dan bermasyarakat gitu. Sampai kan Nabi Muhammad SAW ya dipercaya orang yang punya karir baik, punya reputasi baik gitu ya, sebagai pengusaha pun baik dan segala macam, sampai ini biar singkat ya, 40 adalah fase di mana diangkat menjadi Rasul. Menerima wahyu ya. Ya, jadi gue agak tarik mundur. Dari periode 38 sampai 40 itu fase di mana Nabi Muhammad SAW itu menyendiri di Gua Hiro. Jadi ibarat kata cabut dari peradaban, menyendiri. Kalau bahasa kita sekarang apa ya? Kalau Bill Gates tuh punya thinking week. Ini kurang lebih mirip kayak gitu. Solitude kayak sekarang. Solitude, pokoknya sendiri, menyendiri, lepas dari aktivitas dan segala macam untuk melihat diri dan melihat masyarakat tuh lebih mindful. Kalau Nabi Muhammad kan di Gua Hiro tuh kan di atas ya, di gunung, dimana penglihatan beliau itu ke bawah itu Mekah, ke atas tuh langit, gitu. Jadi di masa itu ya ibaratnya bahasa kita mungkin kayak analoginya kayak meditasi, mindfulness gitu-gitu lah ya, untuk melihat dunia lebih jernih. Nah, terus 40 itu adalah usia dewasanya orang dewasa. Dimana secara mental lu sudah dewasa, secara karir sudah dewasa, secara pikiran sudah lebih dewasa, sehingga lu lebih make sense untuk menerima tanggung jawab yang besar.